Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng dari Tanah Dayak dengan judul Kakang Kanjarau. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil mendengarkan klik tombol like-nya dan bagikan sebanyak-banyaknya dongeng-dongeng dari channel ini ke pemirsa yang lainnya. Selamat mendengarkan. Dua orang kakak beradik yatim piatu, tidak seorang pun membantu mereka ketika dalam kesusahan. Yang tertua bernama Kakang Kanjarau. Setiap hari mereka berdua adiknya pergi manjarau. Pekerjaan itu mereka lakukan dengan membuat alat penangkap burung yang amat sederhana. Getah karet yang sudah kering dipanaskan hingga meleleh, ditampung dan dicampur sedikit dengan getah karet yang baru disadap. Kemudian dicampur sedikit minyak agar tahan bila kena hujan. Bila sudah, getah itu dioleskan pada lidi nyiur dan disimpan pada tabung. Alat yang sederhana ini sangat bermanfaat untuk menangkap burung. Dengan alat ini pula Kakang Kanjarau dengan adiknya pagi-pagi benar pergi ke hutan. Seekor tajaring yang suaranya nyaring dan baik dijadikan parit atau pemanggil burung-burung yang lain. Tajaring itu diikat pada sebuah dahan yang sering dihinggapi oleh burung. Beberapa dahan yang dianggap berlebihan dipotong sehingga hanya tinggal dahan-dahan yang nanti akan dihinggapi oleh burung-burung yang datang. Seluruh ranting dan dahan yang dianggap sasaran tempat burung-burung itu hinggap ditancap dengan lidi yang sudah dioleskan getah. Kemudian ditinggalkan agar tajaring yang tadi diikat pada dahan terus-menerus berbunyi, sehingga burung-burung lain yang mendengar suara itu berdatangan hinggap pada tempat yang bergetah tadi. Akibatnya seluruh badan burung tadi kena getah sehingga tidak dapat terbang dan jatuh. Inilah pekerjaan Kakang Kanjarau dengan adiknya tiap-tiap hari. Sekali waktu adik Kakang Kanjarau akan memasak sementara kakaknya menggetah burung. Namun hari itu mereka agak sial karena Kakang Kanjarau lupa membawa korek api. "Tinggallah engkau adik, Kakang akan pulang mengambil korek api dulu. Cucilah beras yang akan kita masak itu, sementara kakak ke kampung dan bersihkan pula bulu burung yang akan kita gulai nanti," kata Kakang Kanjarau kepada adiknya. "Baiklah kakakku, Kakang Kanjarau, janganlah kakak terlalu lama, siapa tahu di hutan ini banyak binatang buas." Lama sekali Kakang Kanjarau tidak datang, adiknya tinggal sendirian di dalam hutan dengan perasaan cemas. Sekali-kali ia menoleh arah mana kakaknya tadi berangkat. Akhirnya adik Kakang Kanjarau tidak tahan menunggu kedatangan kakaknya. Dengan sekuat tenaga berteriaklah ia memanggil Kakang Kanjarau. "Oh, Kakang Kanjarau, beras membusuk tidak tertanak. Burung pun busuk tidak terpanggang." Tiba-tiba terdengar suara menyahut. Ya cucuku." "Oh, Kakang Kanjarau, beras busuk tidak tertanak, burung pun membusuk tidak terpanggang." Ya cucuku." Sekali lagi terdengar seseorang menyahut. "Oh, Kakang Kanjarau, beras busuk tidak termasak, burung pun membusuk tidak terpanggang," kata adik Kakang Kanjarau lagi. Ya cucuku." Seorang kakek hantu datang mendekati adik Kakang Kanjarau. Adik Kakang Kanjarau pun dimakan oleh kakek hantu tadi. Tidak bersisa sedikit pun kecuali setetes darah yang terpercik ke tanah. Kakang Kanjarau datang, ia tidak menjumpai adiknya, dipanggilnya ke sana kemari tetapi sia-sia. Kakang Kanjarau amat terkejut ketika melihat setetes darah di tanah. Kakang Kanjarau menangis meratapi adiknya. Diambilnya sebuah kipas dan dikipasinya darah adiknya sambil meratap. Kitapi, ada kepala adikku." Kepala adik Kakang Kanjarau tergolek dekat darahnya. Kakang Kanjarau pun terus-menerus meratap.
Kitapi, ada tubuh adikku. Tiba-tiba menjelmalah tubuh adik Kakang Kanjarau. Kitapi, ada kaki dan tangan adikku, kata Kakang Kanjarau seraya meratap. Kini lengkaplah tubuh adik Kakang Kanjarau, namun Kakang Kanjarau tetap meratap. Kitapi, ada napas adikku. Hiduplah adik Kakang Kanjarau. Akhirnya mereka berdua sama-sama gembira. Kini Kakang Kanjarau pergi ke pandai besi untuk membuatkan sebuah parang 3 depak panjangnya, sedangkan untuk adiknya dibuatnya sebuah tombak sebesar daun hantangan. Lalu bersembunyilah adik Kakang Kanjarau di atas loteng, sedang Kakang Kanjarau bersembunyi di balik pintu. Di atas loteng, adik Kakang Kanjarau memanggil-manggil, "Oh, Kakang Kanjarau, beras busuk tidak termasak. Burung pun membusuk tidak terpanggang." Ya cucuku," terdengar kakek hantu menyahut. "Oh Kakang Kanjarau, beras busuk tidak termasak. Burung pun membusuk tidak terpanggang." Ya cucuku," kata kakek hantu serta naik ke dalam rumah saat hantu tadi menjengukkan kepalanya lewat pintu. Kakang Kanjarau mendebas lehernya hingga putus, sedangkan adik Kakang Kanjarau menombak kakek hantu itu hingga badannya tembus. Dengan pengalaman itu, Kakang Kanjarau serta adiknya tidak lagi hidup menyepi di dalam hutan, tetapi kembali ke tengah-tengah keluarganya. Demikian juga kaum keluarga tidak lagi membiarkan anak yatim piatu itu hidup menyendiri. Tamat pemirsa, dongeng-dongeng dari Tanah Dayak. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali dengan cerita yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.